Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya ya. Kemarin saya kira sudah dibanyak yang disampaikan ya. Nah, ini ringkasan mungkin sedikit tentang eh, gambaran secara utuh apa saja gitu ya yang mesti dikerjakan. Nah, pertama kita tahu dulu ini nih, ya kan? Karena ini sering rancu antara BBLR prematur gitu ya. Nah kalau kita lihat anak ini ya semua pasti setuju yang ini bayi cukup bulan karena badannya besar gitu ya kan. Kayaknya nggak mungkin lah kalau kurang bulan ini ya. Nah kalau di NICU itu nggak boleh cuma bilang BBLR atau beratnya sekian karena ini sama-sama kecil nih beratnya. Tapi tahukah bahwa kita membedakan ini sama-sama kecil 2 kilo tapi yang ini prematur, yang ini bukan. Ini sebenarnya dia beratnya saja yang kecil tetapi dia sebenarnya sudah tua. Kenapa? Karena BBLR itu hanya bicara berat, dia tidak bicara umur kehamilan. Nah seyogyanya kita itu harus tahu beratnya gampang, tinggal diukur, semua juga bisa ya asal punya timbangan. Tetapi umur kehamilan, nah ini bidan kemudian dokter kandungan harus memberitahu. Mengapa? Karena semakin kecil umur kehamilan tentunya semakin repot ya, semakin sulit ya. Jadi nggak bisa bilang saya punya bayi 800 gram gitu ya. 800 gram itu pernah kita temukan, bukan pernah malah sering itu 35 minggu ya. Udah hampir cukup bulan ya, 35 minggu 800. Tapi ada juga yang 800 itu cuman 26 minggu. Coba 26 sama 35 kan mana lebih gampang? 35 ya. Nah, tetapi saya bilang ini nggak boleh kejadian sebenarnya ya. Sebenarnya dokter kandungan ataupun bidan nggak boleh kayak begini gitu loh. Kenapa dibiarkan di dalam? Itu nanti menjadi sangat buruk ke depan. Jadi sekali lagi ini adalah sama-sama kalau ditimbang BBLR. BBLR itu hanya terhadap berat. Tetapi kita butuh satu lagi, prematur atau tidak. Kalau prematur itu usia kehamilannya kurang dari 3 tahun. Ya. Cuma di Indonesia ini masalahnya adalah selain prematur dia juga kecil. Seringkali seperti itu. Nah, jadi ini lebih jelas lagi, ini adalah berat gitu ya. Oh ini BBLR. Oh ini BBLSR kurang dari 1.500, ini ekstrim BBLASR amat sangat rendah gitu ya. Ini gampang yang kayak begini ya kan. Nah harus disertakan dengan ini gitu ya. Nah ini prematur itu 37 minggu. Nah ini semua kesini prematur, tetapi kalau di bawah 28 minggu lebih kecil sama dengan itu ekstrim ya. Kemudian kalau antara ini di sini sangat prematur, ini amat sangat ini amat sangat prematur, ini sangat prematur, ini bayi apa sih? Diterjemahkannya rada-rada susah. Jadi ini moderate preterm, ini hampir cukup bulan di sini. Tadi yang 35 minggu. Ya. Nah, saya ingin bertanya, Dokter Desi, apakah di sini ketika kita bicara gitu ya, nanti bayi itu sudah menganut 2 sistem ini. Sudah ya? Sebab nanti kita akan meminta ini bayi-bayi di sini ya, yang 28 minggu ke bawah itu ya, yang hidup itu pulang hidup itu berapa persen? Kalau dia misalkan meninggal, itu meninggalnya kapan? Di umur 7 hari pertama kah? Atau sempat sampai 28 hari? Atau lebih dari 28 hari tapi menjelang pulang?
sehingga kita bisa fokus di mana dia ini masalahnya. Tapi kalau dijembrengin semuanya di sini 1.500 hidup, nggak ngerti saya gitu. Kalau kayak gitu bingung. Ini yang sedang akan kita mintakan nanti pada registry. Gitu. Registry ini besok, ditanya saya bilang besok libur. Cobalah, saya bilang kita buat untuk bersama untuk membuat registry dengan Kemenkes. Sebab mereka hanya bicara ini di bawah 2.500, di bawah 1.200 tuh enggak, kurang tajam. Nah, mudah-mudahan di sini sudah mulai ya Dr. Desi buat seperti itu ya. Jadi yang 28 minggu ke bawah, 28 sampai 32, nanti 32 sampai 34, 35 sampai 36 dan seterusnya. Loh, kok 40 minggu meninggal? Ya terang aja itu TGA, misalkan kayak gitu ya. TGA nggak dapat tempat lagi, ya mati lah gitu, kayak begitu gitu kan. Itu worth it gitu loh, wajar meninggalnya. Sindrom apa misalkan Edward syndrome gitu ya, umurnya cukup bulan, beratnya mungkin 2,8, meninggal, tapi meninggalnya kan nggak boleh sehari itu, ya kan? Meninggal pada deket-deket mau pulang 2 bulan, wajar aja lah. Jadi kita melihat nih Dr. Musaida, di sini nih masih bermasalah di mana? Nah itu harus disampaikan ke kami gitu, ya kan? Sehingga kita nanti akan membimbingnya. Oh yang ini nggak usah, ini udah bisa, yang ini nggak bisa. Ya, nanti ya mungkin kedepannya kita minta seperti itu. Nah, ketika kita bicara bayi prematur, tadi harus disebutkan. Jadi ini bayi cukup bulan. Kalau cukup bulan itu kan di atas 37, mau 38, 39, 40, 41 itu nggak ada bedanya. Kan nggak mungkin seorang bayi lahir 45 minggu, nggak mungkin lah, ya kan? Udah cukup bulan aja. Tapi kalau bicara kurang bulan, itu harus disebutkan. Kurang bulan berapa? Karena ada rentangnya tuh dari Indonesia kan 24 minggu ya. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Yang mana kamu itu? Itu ya. Kenapa dia meninggal? Nah, prematur itu pasti ada alasan dilahirkan. Nggak mungkin iseng-iseng dokter lahirin prematur. Umumnya prematur itu di mana-mana ya, di seluruh dunia tuh lahir. Satu, kontraksi dia. Kontraksi pembukaan. Nah cuman kontraksi pembukaan ini 2 penyebabnya. Ya. Apakah memang serviknya pendek? Ya. Nah harusnya ini dokter kandungan udah tahu. Kalau pendek itu harus diapain gitu. Karena persalinan prematur itu nggak boleh mesti. Nah cuman kita nggak bisa. Jadi contohnya gitu ya. Kenapa ini banyak meninggal? Meninggalnya di mana? Gitu. Ya terang aja yang meninggal banyak ke kami 22 minggu ya. Nggak bisa dong kayak begitu. Jadi nggak bisa disalahkan. Nah kemudian kenapa dia meninggal? Karena rujukan dari tempat lain. Ya. Tempat lain tuh mana? Gitu ya kan. Nah, kemarin saya sudah sepintas ya Mak Dr. Desi. Rujukannya itu dari mana Dokter Mas Aida? Oh diidentifikasi. Oh dari rumah sakit sebelah. Ya kan. Nah saya bilang Dokter Desi jangan duduk manis di rumah sakit Umi dong. Ya kan. Terjun ke sana. Itu nanti mungkin urusannya Dokter Mas Aida ya. Kita panggil atau kita datangi, kita ajarkan ya kan mereka supaya mungkin mereka nangani resusitasinya nggak bisa. Kita ajarkan atau bagaimana caranya supaya nanti tetap datang dirujuk ke sini dan bisa hidup. Kita kembalikan nanti di sini akan dikenal rumah sakitnya gitu. Jadi mungkin kondisi rumah sakit Umi agak berbeda dengan rumah sakit di tempat saya bekerja, misalkan apakah itu di Pondok Indah atau di mana, mungkin nggak perlu kayak gitu ya. Jarang puskesmas ngerujuk ke Pondok Indah, biasanya enggak gitu ya. Tapi di sini iya gitu ya. Nah berarti harus diidentifikasi siapa ini gitu ya.
Nah begitu prematur, saya sudah minta pada pemerintah dan itu dikabulkan. Dikabulkan apa yang kita minta? Yaitu saya bilang setiap persalinan prematur yang mengancam, oh ini sudah ketuban pecah tapi masih 30 minggu ya, kemudian sudah kontraksi lagi gitu. Oh itu sudah harus dikasih namanya steroid. Nah steroidnya mana? Saya bilang ada katanya. Saya nggak tahu, katanya ada. Kok saya bilang beberapa masuk ke rumah sakit Cipto belum dikasih. Berarti puskesmas enggak ngasih. Coba di sini identifikasi. Dikasih enggak? Enggak, dirujuk aja begitu. Kalau dirujuk begitu, nanti dia dekat persalinan pasti dokter akan ngasih satu shot, enggak keburu. Sebab steroid itu harusnya dikasih paling lambat 20, kalau bisa 24 jam, malah ada yang bilang 36 jam sebelum persalinan. Baru itu bekerja dengan baik. Nah kalau itu tidak diberikan, jelek dong. Nanti kalau jelek dia nggak bisa pakai sipet, nggak bisa. Mahal lagi gitu ya kan. Nah saya juga minta rumah sakit dan itu dikabulkan yang menangani. Nah nanti akan kita registri, mungkin Umi nanti kita kan kalau memang itu menangani bayi yang di bawah 32 minggu harus pakai surfaktan. Surfaktan akan diberikan top up. Kita sudah hitung ada 6.000, malah kita Pak Menteri minta tambahin aja 10.000. 10.000 surfaktan akan disiapkan per tahun. Padahal saya cuma minta 6.000. Itu di top up dengan steroid. Kenapa bisa begitu? Karena kita bisa tahu secara jelas dari yang tadi itu. Kenapa meninggal? Oh, meninggalnya di bawah 34 minggu. Kenapa biasanya? Bukan karena prematurnya meninggal. Biasanya apa coba? Itu karena penanganan resusitasinya nggak benar gara-gara nggak dikasih steroid kan? Steroid nggak dikasih, jadi nggak belum mateng parunya, terus sesek dikirim ke sini. Di sini susah pula. Memakai surfaktan mahal, ya kan? Satu shotnya harganya sih 3 juta, 4 juta, tapi kan ada PPN segala macam. Mungkin jadi 5 apa 6 juta, 2 kali 2 botol 12 juta. Lah, itu kan mahal banget gitu kan ya. Nah, alhamdulillah itu mau dikasih. Ya kan termasuk juga nanti yang itu prostin kayak gitu ya, itu harus dikasih juga. Nah, seperti itu. Jadi supaya tajam itu harus tahu gitu. Dimana nanti kita akan minta. Nah kalau bayi prematur jangan lupa ya tadi penyebabnya apa, kemudian sudah dikasih belum tuh steroid. Itu harus dicatat. Ya. Nah rumah sakit itu nggak pernah kasih steroid, kenapa gitu? Apa dia nggak ngerti? Nanti objin terjun. Nah kemudian kalau sudah bicara bayi prematur, ya, itu harus pakai usia koreksi. Jadi saya sih bilang ke si ibunya, oh, Bu ini lahir prematur apa cukup bulan? Kecepatan dokter, kecepatan berapa minggu katanya. Dia bengong, ya kan. Nah gini ya, berapa minggu itunya? 30, itu namanya kecepatan 10 minggu karena kita pakai angka 40. Dari mana angka 40? Terima aja gitu, seluruh dunia pakai 40 gitu, ya supaya sama hitungnya. Nah jadi kita mesti tahu dong berapa minggu. Kalau Bu ini prematur, iya kayaknya kecil 1.500 berapa minggu nggak tahu, bingung tak kita. Jadi harus tahu gitu ya, ini untuk bicara. Jadi 40 minggu kemudian kecepatan berapa. Dan itu akan terbawa terus sampai umur 2 tahun. Umurnya setahun gitu, ya kan. Lahirnya cuman 27 minggu, jadi kecepatan ke 13 minggu 3 bulan, kecepet. Sekarang umurnya udah setahun, belum bisa duduk, belum bisa jalan, ya terang aja umurnya baru 9 bulan, belum Bu, seperti itu ya. Ini diingatkan kembali, kenapa sih mesti ribut sampai 2 tahun gitu ya, kenapa sampai 2 tahun gitu. Karena ini ada masa kehamilan ya, harusnya 9 bulan 10 hari di sini ya, hamil ya kan, kemudian dia lahir gitu ya. Nah
Dari hamil sampai dia lahir itu kalau dihitung tuh 1000. Jadi kalau kecepatan lahirnya jadi kan nggak kurang dong dari 1000, makanya harus dihitung yang usia koreksi itu sampai 1000 aja, persis 1000. Nah ini tuh ada apa? Ternyata otak manusia itu dibentuk 85%, 83 ya. Itu pada usia 1000. Jadi sesudah 2 tahun tinggal 17. Jadi kalau kita uber-uberan nih, ngasih makan, ngasih ini, wah segala macam, kapan? Umur 2,5 tahun, tinggal 17%. Kemarin berapa? Oh enggak 83 karena kurang gizi, kurang ini, kurang itu. Jadinya cuma 60% otaknya. Tambahin 17, jadi berapa? 77%, enggak 100. Gitu. Jadi hati-hati. Apalagi yang prematur ini gitu. Makanya pemerintah sekarang Kementerian Kesehatan, kalau anak Indonesia tuh 5 juta lahir sebulan. Ya kan? Waduh, gitu kan. Ya udah, kalau gitu yang BBLR dulu aja, yang prematur dulu deh yang akan difokuskan. Berapa yang ini? Hampir 700.000 setahun. Jadi tadi steroid dikasih, surfaktan mau dikasih, terus HMF disuruh ngitung saya. Terus juga saya bilang, Bapak Ibu tolong, ya kan, tolong bahwa bayi-bayi ini kalau sudah lahir hidup, mereka itu harus dapat vitamin, ya, harus dapat D3. Nanti saya mau lihat, dapat D3 ya. Bahkan belum minum pun harus masuk di TPN. Nah itu yang TPN saya belum bisa, ya kan ya, karena itu juga mahal. Harus masuk D3, harus masuk ZIK, harus masuk DHA, harus masuk nanti umur 9 zat besi. Kalau nggak dikasih Bu, blow on, kognitifnya jelek. Ibu punya bukti? Ada. Kebetulan saya neliti, cuman 100 orang. Karena duitnya cuma 100 juta. Saya dapat hibah 100 juta. Waktu itu dari DKI dapat juga 500 juta. Ya kan? Saya cek anak-anak, saya suruh balik. Ngapain uang itu? Uang itu suruh mereka datang. Sebab orang Indonesia itu kalau udah lahir di rumah sakit Cipto, disuruh balik lagi gak balik. Kenapa? Jauh. Gak ada ongkos. Kan? Jadi saya ongkosin ke situ, saya periksa. Ya kan? Saya periksa itu Bailey. Dicocokkan sama zat besinya anjlok, 60% anjlok, 30% HB-nya kurang, tapi kalau diperiksa lagi dengan indeks eritrosit yang MCV, MCH, MCHC, MCH aja jeblok lagi jadi 60. Nah itu dicocokkan ke fungsi kognitif, jeblok. Coba, jadi kita ini sekarang ya udah harus memikirkan itu. Jadi saya mau titip kepada Umi, ya kan, insya Allah mungkin kalau ini bagus nanti kita bisa ikutkan di dalam daftar rumah sakit yang mendapat ini ya, top up itu, ya kan. Nah, tapi harus berpikir ke arah kualitas, sebab nanti Indonesia saat ini sampai tahun ini masih juara kelima di seluruh dunia untuk angka kematian bayi. Siapa penyumbang kematian terbesar? Nah ini si prematur. Ya kan? Gak bisa ya Bu, dokter itu dikurangi prematur. Wah ini mah bukan saya. Tuh si Opjin sama bidan ke sana. Saya bilang gitu. Ya kan saya kan nerima. Tanyain aja sama dia. Nah itu sekarang lagi digodok. Gimana caranya? Bukan kasih steroid, saya koreksi. Setiap persalinan kan ANC, ya kan, harus dipisahkan ini high risk atau low risk. Misalkan high risk itu apa? Periksa dong, ya kan, periksa dong. Ini pengalaman saya di DKI. Jadi DKI saya dapat tadi kan uang 600 juta dari 1 miliar yang saya ajukan, cuma dapat potong kanan, potong kiri jadi 500 sekian. Oke lah, gak apa-apa. 10 puskesmas di seluruh Jakarta itu di random sama kita. Dari Jakarta Utara sampai Jakarta Selatan
kecuali itu Pulau Seribu enggak. Saya lihat ini ngawur ini antenatal. Saya tanya kan, Objin pun ikut serta. Harusnya tuh bagaimana ya? Harusnya tuh coba Dokter Musaida nanti bicarakan. Saya nggak tahu di sini ada Objin nggak dengan bidan. Itu mestinya tuh trimester pertama itu minimal tuh kan zat besi, profil besi. Trimester kedua, trimester ketiga itu harus diperiksa. Ini kagak, saya bilang setingkat pondok itu astaga, saya bilang. Saya kan kerja di beberapa rumah sakit, itu mohon maaf deh ya, santai aja dengan HB-nya 9, ntar mau lahiran dia kasih aja itu apa namanya, transfusi Venover. Masya Allah, saya bilang astagfirullahaladzim. Dia tahu nggak dengan kondisi anemi selama kehamilan itu otaknya itu kebentuk bagus apa enggak? Terus ntar aja waktu di sini atau nggak keburu. Ini 83% itu kan dari sini terus gitu. Terus udah gitu udahlah ini saya nggak boleh nyinyir di kehamilan. Waktu lahir cuek pula gitu ya kan. Sebodoh teuing gitu ya kan. Lahir 8 on, pulang sekilo 200, ore naik. Masukin di itu, nanti kita siang akan lihat yang mana kamu. Karena saya menerima pasien-pasien tanya sama mereka. Datang ke rumah sakit kami itu, Dokter Musaida hanya untuk laser matanya. Laser, ya kan? Dia berhasil menghidupkan bayinya terus dikirimlah ke rumah sakit kami, periksa matanya di laser. Seperti itu. Lahir 800, banyak yang bisa menghidupkan sekarang. Alhamdulillah. Beratnya pun naik 1.500. Saya bilang plot di grafik. Itu minggir ke bawah. Nanti kita lihat. Jadi apa itu? Setiap kehamilan khususnya yang diperiksa di sini gitu. Kita bertanggung jawab, Bu. Saya bilang kita bertanggung jawab sama siapa? Ya kan? Sama masyarakat, sama Allah, ya kan? Kita dikasih ilmu kok seperti itu, gitu. Takut saya gitu kan. Jadi saya sudah tanya yang baik itu harusnya setiap trimester itu diketahui kondisi anemi atau tidak. 58% ibu-ibu hamil di Indonesia itu anemi. Jadi dia datang dengan udah dalam kondisi anemi. Kalau tidak diperiksa, cilaka. Nah ternyata di puskesmas itu diperiksa. Alhamdulillah. Tapi trimester keduanya enggak gitu ya kan. Emang yakin bahwa bagus, belum dia muntah dan sebagainya. Trimester ketiga lah baru diperiksa, itu enggak boleh. Ya kan? Kemudian dia juga harus diperiksa mengenai kemungkinan namanya apa sih TTGO katanya. TTGO itu apa? Toleransi terhadap glukosa yang terganggu. Jadi harus di challenge gitu loh, dikasih gula terus dicek gitu loh. Ini kalau memang mencurigakan masuk dalam kelompok risiko tinggi. Tensi periksa. Itu dikabulkan, akhirnya dikasih zat besi, ya kan? Semua sekarang akan dikeluarkan SK, alhamdulillah saya bilangnya. SK harus diperiksa itu dan diperiksanya nggak boleh cuman HB, nggak boleh HB. Katanya nggak ada di puskesmas, bohong. Ternyata seluruh puskesmas hampir 90% di Indonesia itu punya namanya Seismax. Di sini pasti punya. Jadi keluar itu nanti HB, hematokrit, kita mintanya MCH, MCV, MCHC. Syukur-syukur kalau ada ferritin, nggak pakai ferritin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, begitu MCH-nya kurang dari 27, itu kasih aja sudah zat besi, ya kan? Nanti 2 minggu dinilai ulang, karena kita ini ada talasemi. Itu aja nggak bener gitu loh ya kan? Belum lagi, jadi sekarang itu akan dibikin besar-besaran vitamin, isinya zat besi, zinc, DHA saya bilang dikasih nggak? Padahal seluruh dunia itu udah ribut mengenai DHA, ya kan? Mereka ributnya salmon. Saya bilang salmon. Saya bilang, tahu nggak itu ngitung
kualitas ikan yang bagus itu ada sekian gram kadar DHA-nya. Tahu nggak, teman-teman sekalian? Ya, DHA paling tinggi menurut mereka ikan salmon, bukan? Ya kan? Ikan salmon itu nilainya cuma 1,6 gram. Ikan kembung itu udah paling top, ya kan? 2,2. Ikan tuna 2. Ada makarel 1,8. Si salmon yang mahal itu cuma 1,6. Ya, jadi ibu-ibu yang supaya bagus, saya bilang ya, gimana kehamilan tuh tanya dia, ya kan? Tanya tuh itu, ya kan? Perawat kalau ketemu sama saya, kamu hamil, saya bilang kan, udah belum? Zat besi kamu nggak boleh jelek ya, saya bilang kan, harus makan sayur, ya kan? Nah itu nggak boleh, nggak bagus yang dimasak, harus yang mentah. Wah itu nanti ada gini deh, cuci aja dulu gitu. Kalau orang kota makan salad, orang di kampung makan kayak saya makan karedok, lalapan tuh, ya kan? Sebenarnya kebijakan lokal orang zaman dulu tuh bener ya, makan sayuran yang bukan di oseng-oseng ditumis, enggak. Makan ikan ya, harus makan ikan, terus ya protein hewan, telur, susu, nggak bakal jadi preeklamsi, nggak bakal rasa-rasanya ya. Rasa-rasanya perawat-perawat kami itu ada yang melahirkan prematur, ada yang melahir sampai masuk NICU. Coba aja lihat, bandel dia, ya kan? Bandel, nggak ketahuan, tahu udah keburu hamil gitu ya kan? Kalau yang ini ketangkep sama saya sih. Tanya apa dia? Prematur enggak. Preeklamsi enggak, boro-boro. Masuk NICU enggak pakai CPAP, enggak. Tidak. Nah jadi tugas kita itu hanya menemukan itu. Kalau itu dikerjakan dengan benar-benar, mestinya enggak. Kenapa harus preeklamsi? Itu enggak beres. Enggak beres. Ya, jadi itu saja. Tolong gitu bidan-bidan ingetin. Dan ini harus dilihat betul. Gampang sebenarnya tuh. Zat besi harus diminum, vitamin diminum sama makanannya. Udah pasti anaknya nggak prematur, anaknya gede. Nggak tahu dia berapa kilo. Tuh, 3. Emang dia makan mewah-mewah? Enggak, ya kan? Tapi protein dia terjaga, zat besi dia terjaga, ya kan? Dia mungkin makan ikan bener, makan sayur, dia nurut. Enggak apa-apa. Itu ya, coba seperti itu masih banyak. Nah nanti bayinya seandainya ibunya itu anemi, itu udah harus masuk resiko tinggi, ya kan? Dicari penyebabnya. Ibunya sudah mulai terganggu glukosanya, diawasi jangan sampai diabetes dalam kehamilan, repot itu, ya kan? Jangan ketidakseimbangan antara mikronutrien, tadi nggak makan daging enggak, ikan enggak, apa enggak gitu ya. Wah kacau dah. Yang dimakan nasi, pakai indomie, pakai kentang, seperti itu, karbo aja semua ya. 35% ibu-ibu yang kita teliti di puskesmas kegendutan. Obes sekarang itu gila-gilaan obes itu. Ya kan? Ibu hamil dengan berat 108 kilo. 89 padahal pendek. Kenapa? Ya makannya gitu, gorengan. Hamil makannya gorengan gitu kan. Terus apalagi tuh? Oh nggak tahu lah. Apa kayak gitu. Nasi pakai Indomie. Indominya mah nggak salah. Ya kan? Indomie tapi kalau pakai telur, pakai daging ayam misalkan, pakai telur lah, pakai sayur-sayur gitu ya. Kan nggak apa-apa. Emang ada yang mati makan Indomie? Pernah denger gak? Mati gara-gara makan Indomie? Gak ada. Ya. Jadi jangan nasi Indomie ini semua karbo. Nah, anaknya juga begitu. Entar nasi kasih Indomie, kasih kentang. Nah ya jadi hati-hati ya ini. Nah ini pertumbuhan otak itu seperti begitu tuh. Ya kan ini masih licin. Ini yang pintar tuh kalau makin banyak ininya. Nah ini harus ada tadi zat besi, DHA, apalagi tuh segala macam. Dari kapan? Gak bisa ujuk-ujuk nanti umur 2 tahun. Gak bisa.
harus dari kehamilan, bertanggung jawab. Dan saya kaget setengah mati, Dokter Musaida, ketika dikasih tahu, Dokter Rina tahu nggak apa? Ini ada survei itu kan nggak bisa seluruh itu dong, ada random ya. Penduduk Indonesia, anak-anak muda Indonesia, IQ-nya rata-rata cuma 80. Malah ada yang 70. Saya bilang, itu sedikit lebih baik dari namanya tuh si manis yang suka dibawa-bawa. Sekarang mah nggak ada topeng monyet ya, itu. Benar, bodoh. Gak bisa apa. Sedih. Mau jadi apa ini? Nah, jadi insya Allah rumah sakit Umi supaya berkah gitu ya, nanti ikut serta, ya kan? Terutama yang antenatal di sini, yang dirawat di sini harus bagus nanti, bukan sekedar hidup. Nanti kembangkan lagi, lirik di kanan, di kiri, di samping, di belakang, ya kan? Siapa yang suka ngerujuk, ya kan? Tangani di sini. Ikut serta kita. Insya Allah kita mungkin nggak dapat uang atau dan sebagainya, nanti Allah yang balas gitu ya. Nah, jadi seperti itu saya titip ya. Nah, ini apa sih yang mesti kita kerjakan, karena kita kan tadi itu kan tugasnya rumah sakit, tetapi yang di NICU itu pada waktu bayi prematur mau lahir. Kita tanya ya, udah dikasih belum? Berapa minggu ini kehamilannya, sudah dikasih belum steroid gitu ya kan, nanti dokter Desi ya. Nah, kalau mau bagus gitu ya, kita mesti memperhatikan menit pertama, cuma 60 detik sama 1 jam pertama. Ketika kita menolong, ini nggak bagus ya, wah nggak bisa. Ya itu kebetulan kalau kayak gitu ya. Dan harus kerja tim ya, kerja tim. Jadi dokter Desi nggak bisa sendirian, nggak bisa ya, harus ada. Dulu saya ribut sama dokter Musaida, akhirnya dikabulkan ya. Ini rumah sakit besar, saya bilang kita banyak menerima bayi-bayi yang saya nggak, awalnya saya kerja sendiri, nginep waktu itu sih masih kuat ya kan, dan juga tuntutan pekerjaan waktu itu di rumah sakit Cipto belum banyak karena belum berkembang, kami belum punya ventilator, belum punya apa, ya udah saya nginep di situ ya kan, nginep pagi-pagi mandi pulang ke RSCM, tapi semalaman nginep ngeliatin baik. Jadi ini golden minute sama golden hour itu mesti diberesin. Gimana caranya? Kuatkan dulu timnya. Yang ada siapa gitu? Perawat kah, bidan kah? Ayo gitu. Kita bentuk tim itu ya. Jadi persiapan apa gitu. Kalau setiap mau lahir itu apa sih yang mesti disiapkan, kan udah yang kemarin ya kan. Saya ulang, jadi siapkan, nggak boleh bayi itu hipotermi. Jadi termoregulasinya ya kan, berarti ruangan tempat bersalin atau OK mesti nggak boleh kedinginan dong ya kan. Terus inkubator transport mesti bener, nggak boleh dingin. Kemudian pemanas infant warmer mesti bekerja, harus bawa selimut kayak, bawa plastik kayak, bawa topi kayak, termometernya. Nah itu harus disiapkan, nggak boleh nyari-nyari. Yang kedua harus mencegah, nggak boleh hipoksia, nggak boleh juga kelebihan. Jadi mesti ada pulse oximeter. Terus kalau memang ada gangguan napas harus bisa dibantu sampai ke intubasi, sampai ke fiksasi. Emang kamu mau pegangin terus kan nggak bisa. Itu harus ada. Saya bilang waktu itu kebetulan misalkan rumah sakit ini nih menangani berapa? Oh kita kalau cuma 1.500 ke atas. Oke, kalau kayak gitu buat semua untuk plester dan sebagainya untuk 1.500 ke atas. Kan nggak bisa satu. Jadi ada yang ini ya nanti Bu Nur itu kalau misalkan di Cipto itu kan ada yang paling kecil sekali. Jadi ada disiapin. Ini yang ekstrim preterm ini. Jadi jangan ngegunting-gunting di situ. Nggak bagus gitu. Biasanya udah ada ya. Kalau tadi disiapkan semua. Sampai ke tingkat-tingkat plester-plesternya. Cuman harus diingat, saya kira diajarin nih sama perawat. Kalau kamu punya bayi yang kecil, ekstrim, itu plesternya beda.
Terus juga ininya juga beda, nggak boleh pakai alkohol, bisa angus itu. Tanya aja sama mereka. Sekarang saya lihat, alhamdulillah, bayi-bayi 800 kek 600 mulus kulitnya, tidak ada yang luka bakar, lecet gitu ya. Kalau enggak zaman dulu, ya Allah, ya kan, ditempel ini tuh ditarik, kulit-kulitnya keangkat. Aduh, saya bilang, ada itu. Ya, plester-plester seperti itu harus disiapkan. Nah, jadi kamu mesti tahu sampai segitu. Nah, kemudian yang terakhir, kalau nggak boleh hipoglikemi, ya kan? Siapa yang hipoglikemi? Bayi kecil nih, bayi kegendutan. Oh, berarti harus disiapkan yang namanya glukometer, ya kan? Kemudian pasang infus nggak? Malah kalau kecil banget belum dikasih steroid, wah surfaktan mesti disiapin gitu. Itu di dalam 1 menit, 60 detik nggak keburu kamu kalau lari-lari dulu dari Oka, ambilin itu di sana, kabelnya di sini, alah ya udah stres yang ada gitu ya. Nah dalam 1 jam, ya kan, udah nyampe belum ke NICU? Kalau nyampe ke NICU berarti ini 1 jam ini apa? Semua bayi di bawah 32 minggu, ya kan, itu mestinya dapat agresif nutrisi. Jadi protein mesti segini. Bayi-bayi yang lahir prematur ini ada nggak kecurigaan terhadap infeksi? Ya kan? Oh enggak dokter, kenapa? Dia lahir karena ibunya praeklamsi. Jadi tidak ada urusan ke arah infeksi, ya udah. Tapi kalau ada ibunya demam, ibunya ketuban pecah, kontraksi, itu kan bahaya. Berarti kamu harus sudah siap dengan antibiotik. Bukan nanti tuh udah lahir ke situ gitu pasang itu, pesen dulu ya kan, farmasi antibiotiknya, udah gitu tunggu sejam baru dioplos lagi. Saya bilang ngambek saya begitu. Nggak bisa, berarti kamu tidak bagus ini persiapan, jelek. Bukannya saya pingin gubrak-gabruk, enggak, itu semua ada ya. Kalau golden minute-nya jelek, golden hour-nya jelek, rasanya bayi kamu nggak bagus nanti. Dulu sekali ya, waktu saya itu tahun 2002 apa 2003 gitu ya, mulai di Pondok Indah itu masih ada beberapa yang minta dirujuk. Beberapa foreigner itu minta ke Singapura kan. Kemudian setelah 1-2 tahun datanglah dokter Yanuar meminta, boleh nggak dokter, kalau bisa jangan dikirim, jangan lagi ada yang minta dikirim ke luar negeri. Alhamdulillah sekarang tanya aja, tidak pernah ada satupun minta karena ketidakpuasan minta dirujuk. Nah itu juga saya titip kepada dirujuknya itu kenapa? Kalau tidak puas berarti kita harus introspeksi. Ada apa sama kamu dengan tim di sini sehingga minta dirujuk? Harusnya begitu. Dirujuk karena TGA, wajar ya kan kalau kayak itu. Tapi dirujuk karena ini bayinya prematur. Nah kenapa? Kayak itu. Nah itu waktu pernah ada cerita dirujuk ya kan. Dia akan nanya, ini bayi berapa minggu? 26. Bagaimana ininya? Bantuan napas? Saya bilang diintubasi. Diintubasi bukan cuma sekedar intubasi, ya kan? Oh, kenapa dia nanya-nanya begini? Dia mau lihat anak ini berat banget atau tidak. Sebab kalau sangat berat, misalkan 24 dan sebagainya, dulu sih nggak ada 24 mati, 28 dulu ya. Itu yang turun, yang datang itu konsultan, profesor atau apa. Tapi kalau saya bilang, oh ini 35 minggu cuman pakai CPAP, enggak, yang datang tuh. Nah, kamu juga di sini harus membagi. Makanya tadi dari awal saya udah bilang, ini jangan prematur yang mana? Kalau ekstrim, dokter Desi nggak boleh, harus datang. Kalau tidak, berarti dokter Desi harus mendidik satu orang, ya kan, yang setingkat itu. Kan saya juga suka keluar negeri lah. Jadi begini, kalau tiba-tiba di sana mau lahir, masa saya lari nggak kebur. Saya sudah didik, dia bisa. Tapi nanti diarahkan sama saya, itu kayak gitu. Harus begitu, gitu loh, nggak bisa.
ya kan? Kalau mau bagus gitu ya, bukan tolong aja dulu nanti saya datang. Nggak bisa, nggak bisa. Ini waktu ini nggak, nanti kita akan lihat kenapa nggak bisa. Kalau mau bagus ya, dia nanya berapa minggu, kemudian bagaimana bantuan pernafasan. Saya bilang diintubasi. Wait, yang intubasi kemarin siapa? Saya. Waktu itu saya. Oke, apakah itu gampang diintubasinya? Berapa kali kamu mencoba mengintubasi? Sebal juga gitu ya saya ya. Tapi ternyata dia nggak mau disalahin nanti. Ya, kalau bayi itu dari Indonesia kemudian dikirim ke Singapura, ternyata nanti suatu ketika sudah gede, anaknya bodoh, ya kan? Oh itu nuntut ke rumah sakit gara-gara kamu. Oh dia harus nyari. Lah aku kan kemarin dirujuk dari Indonesia. Ya, makanya sekarang kalau intubasi saya minta kepada murid-murid saya, diintubasi itu kenapa alasannya? Jadi semua tuh harus ditulis, nggak boleh abgar doang, nggak boleh. Jadi harus ditulis dengan sangat jelas. Ini untuk menghindari tuntutan. Mungkin orang Indonesia ini masih bodoh sekarang, tapi kan lama-lama akan pintar. Mereka akan tuntut itu nanti. Wah kalau di Singapura udah, anaknya bodoh, dia bilang kan bapaknya pintar, kenapa jadi bodoh? Dia mau cari, ya kan? Ada nggak hipoksia waktu menjelang persalinan? Itu kalau memang anaknya harus disesar, kan maunya spontan. Tapi kemudian jadi sesar karena gawat janin. Buktinya mana? Ya itu harus kalau letak kepala itu dicoblos. Ubun-ubunnya diambil, laktat. Ini terbukti sudah menjurus ke arah gawat janin sesar. Terlambat itu apalagi sampai ketuban, hijau dan sebagainya, pasti dituntut. Pasti dituntut. Habis itu. Seperti itu. Takut banget. Di sini orang suka-suka. Saya bilang, hei kamu nih, ya kan? Suatu ketika nggak lama lagi ini nanti kamu nggak siap seperti itu. Jadi perhatikan itu, ya kan? Jangan sampai asfiksia, apalagi sampai HIE, aduh, gila, hipoksia berlama-lama. Ya kemudian intubasi, kenapa harus diintubasi? Ya kan? Ceritakan di situ bagaimana diintubasi dengan sangat mudah, cuman 1 kali aja. Tidak ada desat, tidak ada bradi. Beda banget itu nanti bodoh. Mereka nggak mau buru-buru mau 80. Kalau memang harus 130, 140 dia minta itu. Tuntut. Nah ini untuk kualitas, kita bicara kualitas. Udah dijelaskan gitu. Bahwa kalau memang potensial untuk infeksi harus diberikan dalam 1 jam, bukan 4 jam. Berikan antibiotik. Kasih dulu. Buktikan bahwa dia bukan infeksi. Seperti itu. Jadi harus sangat jelas. Ya. Ini the golden minute ya kan. Itu biasanya the golden minute itu yang dilihat nanti denyut jantung ya. Jadi nanti bidan, perawat, dokter umum, dokter desi ajarin kalau lagi nggak ada kesibukan suruh ngedengerin denyut jantung yang tuk 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 tuk. Jadi kupingnya itu terbiasa, oh ini normal 100, oh berarti kalau kurang dari itu berarti lambat. Lambat. Kalau lambat berarti mungkin kurang dari 100 kita harus ventilasi tekanan positif. Seperti itu. Kemudian yang kedua waktu resusitasi itu lihat saturasinya. Makanya saturasi harus dibawa. Saturasinya nggak boleh ecek-ecek. Yang 10 menit nggak keluar-keluar. Waduh, gitu kan ya. Ada yang memang bagus begitu dipasang langsung keluar. Kalau nggak keluar juga ya, lihat lampunya nyala apa enggak. Kalau lampunya nyala nggak usah dipindah ke kanan ke kiri, berarti anak ini emang jelek. Sirkulasinya jelek. Kalau enggak, mestinya bukan dipindahin dari tangan kanan ke tangan kiri, ya kan? Kalau mau iseng pindahin aja ke tangan kita. Kenapa di tangan kita langsung keluar? Gitu ya. Keluar berarti memang kita bagus, sirkulasi jantung dan sebagainya masih bagus. Anak itu kenapa? Jelek. Itu harus dibantu. Saturasi itu 5 menit diminta minimal 80. 10 menit 90. Ketika itu tidak bisa berarti kita harus kasih oksigen.
Kalau enggak, biarin aja, tunggu dulu. Kan kemarin dikasih tahu, kalau yang namanya bugar itu bukan biru dan tidak, ya kan? Cuma dua. Masih ingat gak? Ya kan, bugar itu tonus otot aktif sama upaya napas. Upaya napasnya nggak bagus, ya harus dibantu lah. Gitu ya. Nah, ini tadi ya, kalau sampai nanti hipoksia, kelamaan, apalagi HIE, waduh, ya kan? Kalau di luar negeri ngeri banget. Nomor satu yang paling banyak dituntut di dunia itu dokter objek. Nomor dua anestesi. Nomor tiga liquid. Itu dokter Musaidah pasti tahu lah gitu ya. Ya dituntut. Hati-hati gitu ya kan. Nah ini hati-hati ya. Kalau kita menemukan bayi keplek ya. Keplek, kemudian pasti kita akan posisikan dan sebagai langsung pasti heart rate-nya jelek ya kan, pasti harus di VTP kan. Nah di VTP bagus mestinya heart rate-nya naik, kalau benar nih ya VTP-nya bisa lah di sini langsung bagus, saturasi naik gitu ya, kemudian heart rate naik, anaknya merah tapi nggak napas dianya, diem aja. Di pompa bagus, begitu lepas diem aja. Wah ini mah hati-hati. Bidan harus ngingetin sama perawat, dok itu HIE kali ya. Begitu dia di atas 1800 atau di atas 35 minggu, matiin langsung. Itu HIE, harus dikulik. Itu yang sebenarnya saya selalu bilang pada adik-adik saya yang ngajarin workshop tentang HIE, bukan cara HIE itu apa-apa, bukan. Bagaimana mendeteksi, karena sering kali lupa. Untungnya si HIE ini kita punya waktu 6 jam. Kalau kelupaan di situ, dia masih, tuh ini kok kagak napas-napas. Jadi diintubasi gak bangun-bangun. Itu mah astagfirullah gitu ya kan. Ngapain aja ini di kandungan gitu loh, sampai lama begitu. Nggak bangun. Kalau misalkan ya kelilit tali pusat terus susah banget dikeluarin, anaknya bisa keplek waktu lahir. Tapi begitu dipompa 1 kali pompa, 2 kali pompa, bangun dia. Ya, itu bukan HIE. Ya cuman sempet dia hipoksia sebentar aja. Nah ini laporan resusitasi itu harus tertulis dengan sangat jelas. Bila mana nanti suatu saat nuntut. Dan itu sudah pernah kejadian ya. Sudah pernah kejadian, mengapa? Ya kan? Saya sudah bilang, janganlah di Indonesia ini repot kamu ikut-ikutan trending untuk waterbird. Saya sudah bilang dulu dengan almarhum Dr. Ali bareng, Dr. Ali dari Pogi, saya dari Idai Jangan. Itu berat, nggak bisa gitu, pingin mencari apa biar heboh gitu. Untung di Pondok Indah nggak mau kan, ribet begitu. Nah, ternyata kejadian ini kan sebenarnya waterbird itu airnya tuh harus bersih dan harus anget terus gitu. Kemudian mesti dicek terus menerus gitu ya kan, timnya tuh mesti melototin bener. Nah ini mungkin lolos gitu kan, ternyata nggak tahu gimana jadi hipoksia kali, soalnya diangkat untuk lahiran bayinya ngeplek jelek ya kan, tim resusitasinya nggak pinter lagi ya kan, mati ya. Wah ribut ini karena menurut keluarga itu ini salah penanganan, salah, pokoknya nggak becus lah dokter di sini katanya gitu. Ya kan, saya dipanggil sebagai saksi ahli bersama dengan almarhum. Apa yang kita lihat? Saya bilang saya bisa bantu, ya kan. Nomor 1, saya bilang itu suami istri,
objinnya suaminya, anaknya, istrinya tuh anak. Saya bilang mari kita lihat, ini jelas kalau mati ini, jadi hipoksi yang lama. Hipoksi ini cuman kesalahannya 2 gitu ya. Kita lihat sekarang, benar nggak dia mendeteksi, tim kebidanan ini mendeteksi bahwa anak ini sudah hipoksia harus cepat, mungkin telat, nggak bisa ngomong. Sekarang saya bilang kalau kita mau bela suaminya bahwa ini bukan hipoksia karena istrinya, karena berarti mana resusitasi kamu? Alatnya itu kok nggak lengkap. Ya akhirnya suaminya ngalah. Suaminya ngalah, ya kan? Ya apa namanya? Nggak tahu udah kena berapa dan kena sanksi nggak boleh praktek. Dan sekarang nggak boleh lagi buat dapat. Tuh, jadi hati-hati, ya kan? Yang mana nih? Rumah sakit mau nyalahin objinnya atau mau nyalahin dokter anak atau tim sama dokter anak? Objin itu bukan objin loh ya, objin dan bidan. Anak itu anak dan perawat. Jadi perawat jangan cuma diem, gitu, sama-sama. Dan dokter pun saya bilang jangan bosi, ya kan? Jangan bosi itu apa? Sombong, nggak pernah mau perawat. Nah kalau saya sih bilang kita satu tim, ingatkan saya itu manusia. Kadang-kadang saya lupa, perawat saya nggak apa-apa. Bilang, Prof, maaf ya Prof lupa deh itu. Oh ya, coba kan. Oh iya. Kadang-kadang benar, lupa nggak apa-apa. Tapi dia nggak berani sama dokter itu, kenapa? Galak. Terus dia bilang, galak kenapa? Aku juga galak sama katanya gitu. Enggak, kalau Prof dibilangin nggak marah. Saya nilai ulang, kamu tuh salah, itu nggak apa-apa nih ya. Yang ini boleh, yang ini enggak. Jadi dia diajarin, oh gitu. Kalau yang itu ngambek, langsung mukanya asem gitu. Wah, saya bilang dokter yang itu biarin. Dia namanya menggali kuburan gitu. Dia nggak gali kuburan, biar kejeblos dia nanti. Kejeblos itu. Jangan ya, buat adik-adik saya dokter, rangkul perawat itu. Ajarin dia, kita ini kadang-kadang letih, capek kayak. Itu banyak kerjaan, pusing, pasien nggak bagus gitu ya. Dia yang akan ngingetin. Prof, jangan lupa orang itu, bapak itu tuh rewel. Udah mulai mukanya udah asem, udah nggak seneng. Luangkan waktulah ngobrol. Oh gitu ya. Selamat saya. Gitu. Tuh. Kalau enggak, lu dicuekin sama perawat, biarin aja lu, mungkin kayak gitu kan. Biar lu nyahok lu, mungkin gitu kali. Benar. Ya kan? Dia melindungi perawat. Jadi mari kita kerja itu, ini sehat bu, ya kan? Aku nggak bisa, dokter mau bagus, dokter udah tahu lah gitu ya kan? Bagaimana perawat? Perawat itu adalah mitra kita, dia harus pintar, ya kan? Kalau dia salah, panggil sama saya, Cicit, ini kau salah, ya kan? Mestinya begini, paham nggak? Pas ya, kalau salah lagi besok, salah lagi, sekali lagi, kemarin salah, sekarang salah, tak ajarin lagi, besok lu salah, gua keluar, makanya gitu, enggak salah, seperti itu, kan galak, tapi dia senang aja, iya, gitu. Nah, ada yang marah enggak, tapi mukanya asem gitu ya, ngajarin enggak, terus cembetut aja gitu ya kan. Sebel juga mungkin kayak gitu perawat ya. Jadi jangan kayak gitu. Nah ini jangan lupa, suka lupa HIE tadi ya, jangan lupa. Nah ini mungkin udah sering, kalau memang retraksi gitu tuh, ini coba ini retraksi ini coba ya. Tuh bisa nyala. Tuh dipindah. Ini saya cuma ngingetin lagi, ini mah cakep gitu ya, ini kembar gitu ya, ini nggak apa-apa tuh, bisa dong lihat tampang kayak begini dibandingkan yang ini nih, coba ya, ini sudah adeknya dipasangin sipep, ini sipep, oh,
Ya, hati-hati nih perawat, saya bilang. Ya, masa kamu nggak lihat? Kamu tuh lihat dong, saya bilang. Ini udah pakai CPAP, ya kan? Atau mungkin NIPPV, tapi kan nggak genah ini. Ini mukanya kan happy banget nih, ya kan? Ini enggak, matanya merem, masa nggak tahu gini? Kok diem sih? Harusnya saya maunya perawatnya ribut. Gitu loh, Prof, itu yang tadi ini kan kadang-kadang lahir cakep-cakep nih, bagus. Terus pasang CPAP udah bagus. Kan di tangan kamu, Prof, ini nih nggak bagus. Cuman kalau saya untung punya asisten. Asisten juga baru, lebih pinteran perawatnya udah lama. Dia telepon. Saya bilang kamu kalau nggak cocok berdua telepon aja ke saya nggak akan ngadu. Prof, itu tadi dilaporin nggak sama dokter jaga? Enggak. Itu yang anak nomor 2 itu jelek dok. Nggak bagus. Nih saya bikin ini Dian yang bikin. Saya kasih nih videonya. Tapi diam-diam ya Prof. Jadi saya pura-pura nanya ke si dokter itu. Gimana tuh bayi-bayi aku? Bagus, bagus, bagus. Coba kamu kita video call ya, aku pengen tahu. Oh yang ini emang benar bagus. Yang itu enggak dong teh. Saya bilang lu lihat dong itu retraksi ganti. Tapi saya nggak bilang. Si suster itu ya, kata si suster itu lapor atau jadi berantem entar, ya kan? Nggak usah ganti itu. Sama saya disimpan. Ini banyak yang kayak begini. Ini dibiarin, ntar tengah malam celaka. Ya kan? Padahal tadi dokternya waktu visit begini dua-duanya. Ini memang bagus, yang satu ini pakai CPAP. Nggak begini. 3 jam kemudian makin butut kayak begini. Oh saturasi mah bagus, cakep tuh. 195. Ya jangan cuma ngelihat saturasi dong. Ya kan? Heart rate-nya udah naik biasanya. Ini masa gini nggak tahu? Ada rumah sakit ya, yang ini aja nggak tahu nih perawatnya, minta dokter umum juga susah. Wah ini nggak bakal saya kasih izin, nggak untuk intubasi. Wah cilaka deh saya bilang, nggak mau. Terserah nggak suka ya udah bawa keluar, nggak bisa. Bagaimana gitu? Ini perawat begini aja nggak ngerti. Bagaimana nanti pasang intubasi? Diem aja dia. Wah cilaka deh betul. Enggak bisa. Jadi kita sebagai dokter juga tahu kemampuan perawat ini di mana. Wah si perawat, saya hafal perawat 1, 2, oh yang ini bagus nih. Ini boleh kamu pegang ini, yang ini enggak. Nah harusnya kepala perawat tuh harus tahu. Dia jangan dikasih yang itu. Dia nggak bisa, belum bisa. Jadi nggak bisa. Ada pasien 10 bagi rata, perawat berapa 4 bagi aja. Emang sama kemampuannya? Enggak. Nah, kepala perawat dokter harus tahu. Bahaya kalau enggak. Kadang-kadang, maaf nih, direktur kan pingin cepetan punya nicu gitu ya. Gitu loh. Ntar dituntut. Ntar dulu gitu loh, tunggu. Ini apa namanya pulse oximeter harus dibawa ya. Harus dibawa di tangan kanan, tadi 80 sama 90. Perhatikan, kalau enggak itu dikasih. Ada banyak ya, bayi itu nangis, wah gitu aktif. Udah gitu cukup bulan pula, ya kan? Nah kalau yang memang pengalamannya belum tinggi, udahlah saya bilang sih, pasangin aja pulse oximeter. Bener enggak ini 80 sama 90? Ini kagak, so jago, ya kan? Padahal ketahuan kalau yang udah, ya saya sih kan udah hampir 30 tahun begitu ya kan. Ngerti lah saya, oh ini enggak bagus. Ya kan nangisnya kalau, oh ini bagus banget. Ya udah kalau bagus banget, oke. IMD. Tapi ada yang saya ragu-ragu. Pasang, ternyata benar. Cuman 80 udah 10 menit. Atau mungkin cuman 60, 70. Gak bisa. Nah yang seperti begitu jangan IMD. Ya kan banyak yang kayak begitu gak ngerti. IMD gaya-gayaan. Ya jadi ini 5 menit harus 80. Kalau enggak, mendingan saya bilang gini Pak, sini Pak, anak Bapak tuh selamat ya.
ini udah lahir lengkap. Nangis ya dokter? Iya nangis, napasnya juga bagus. Tapi coba lihat itu oksigennya, mestinya tuh 80 Pak. Ini berapa? 60. Sekarang dengan zaman COVID orang tahu bahwa saturasi itu kan jelek ya dok. Jadi kenapa nih anak saya gini? Nggak tenang aja, mungkin belum. Saya harus kasih oksigen. Jadi saya bawa dulu ya ke NICU untuk saya observasi. Oh ke NICU ya dok ya? Saya bilang nanti kalau memang bagus, segera sesudah baik saya kembalikan. Ada yang tampangnya yang biasanya saya udah tahu nih. Oh ya dokter terserah aja pokoknya yang terbaik. Itu mah duitnya banyak ya kayak begini mah ya kan. Tapi kalau yang wah NICU ya dok, kenapa nggak bisa gini ya? Ini mah kayaknya nggak punya duit nih ya kan. Udah mas saya pak kita duduk bersama. Udah rese nih ya kan, gini lah gitu lah mau nyari-nyari. Ini apa kelamaan ya? Anu lah belum tentu sih nggak punya duit. Tapi ini rese gitu ya kan. Saya ajak duduk ya kan, omong pak diceritain sama saya ini tuh begini. Nggak jelek sebenarnya, ada yang namanya adaptasi gini. Saya taruh dulu nih NICU. Mohon maaf ya pak ya, memang tidak ada yang pernah bercita-cita masuk NICU ya kan. Dan saya tahu NICU itu berarti menjadi tambahan biaya. Nah mohon maaf Bapak ini dibayarin sama perusahaan atau gimana Pak? Saya bayar sendiri tuh Pak. Bayar sendiri. Bapak keberatan gak? Karena rumah sakit ini cukup mahal. Berat gak? Kalau memang berat nanti saya bantuin. Kita tolong dulu ya Pak ya. Nanti kita bantu cari. Bapak punya gak BPJS? Gengsi kan? Gak ada. Bikin aja Pak. Ya kan? Bikin aja. Nanti saya bantuin. Saya kasih surat. Ya kan supaya cepat. Supaya sore ini juga dapat. Nanti saya bantuin cari rumah sakit yang masih bagus. Syukur-syukur yang tempat saya kerja juga. Mulai lunak dia. Ya kan? Yang penting anak Bapak saya tolong dulu selamat. Tapi Bapak cari supaya Bapak gak keberatan nanti. Kan anaknya selamat Bapak gak bingung nyari biaya kan? Baik ya. Omongnya harus hati-hati. Jangan di depan semua orang. Dia kan gengsi. Seperti itu. Aman. Jadi kita tuh juga harus pakai perasaan di sini. Jangan hantarnya Pak ini masuk NICU. Orang tuh bingung. Ponakan saya aja nih, anak muda. Ketika bilang NICU, pusing dia. Uangnya nggak cukup tante. Saya nggak, kantor saya nggak ngebayarin. Ya udah, kamu segera bikin aja itu BPJS. Tante urusan tuh. Ya, jadi kita harus mengerti juga. Bantuin. Dia terima kasih. Hati-hati kalau udah nanya kanan, nanya kiri, ini kapan pulang. Kalau yang punya duit enggak. Sampai bagus ya dok, tolongin. Saya mau yang terbaik buat anak saya. Ini mah punya duitnya. Suster yang bilang, dokter gak tahu dia influencer. Oh segala rupa, dia lebih pintar dari saya. Tahu, saya gak tahu. Ya kan? Itu mah si anu. Terus suster. Ya kan? Nah tuh, ya kan? Tapi kalau udah mulai, berapa lama dokter dirawatnya? Apakah besok bisa pulang? Ini mah nih, duitnya udah ngepas ini pasti. Kamu jangan pura-pura nggak tahu juga gitu loh. Panggil gitu kan kayak gitu. Kalau nggak pusing kepala, nyari-nyari kesalahan. Bener nggak dokter? Ya kan cari-cari kesalahan terus udah gitu nuntut. Nyari deh, entah salah rumah sakitnya, entah inilah itu di foto kanan, foto kiri. Mau dapet kalau bisa nggak bayar malah dapat duit. Itu jahat. Itu saya udah apal kayak gitu. Nuntut kan kita nggak mau ribut sama dia, nanti dia pasang-pasang di itu kan pusing rumah sakit, ya kan? Udah ada damai-damai, itunya pasti digratisin, ya kan? Dan dia dapat duit tadi, gitu. Ini gara-gara dokternya, saya. Jadi dokter saat ini di NICU tidak gampang. Tapi jangan salah ya, ketika rumah sakit membayar duluan, perawat juga ikut sekarang. Dipotong, hanya ada dokter Saida. Emangnya dokter doang rumah sakit, perawatnya tengah juga. Halo.
Nah, tadi ya seperti itu, ini nutrisi agresif yang tadi saya bilang, khusus untuk 32 minggu ke bawah, itu hati-hati memberikan nutrisinya. Ada yang bilang, dok rumah sakit kami nggak bisa dok ngasih nutrisi agresif mahal. Oke, kalau gitu jangan lama-lama, kasih minum, cepetan, gitu, ya kan? Kalau enggak ya rujuk aja lah ini mah. Gitu. Ya, ini nanti silahkan dilihat ya berapa sih sebenarnya nih kalau punya bayi 500, 600 atau 23 minggu berapa cairannya itu beda-beda. Dia dirawat di mana, di double wall humidified incubator atau infant warmer tuh panas ya kan. Nah berapa gulanya, berapa protein dan sebagainya sampai ke yang gede itu 1.400 bisa dilihat kira-kira ya. Nah ini juga kalau di bawah 32 minggu itu stabilisasi harus cepat, harus 1 jam. Kemudian jangan puasa-puasa kalau nggak ada indikasi, ya kan? Nah, harus dikasih TPS, ya kan? Nah, kemudian ini nutrisi enteral, ya kan? Ada nggak ASI, ya kan? Nggak ada, hah? Gitu loh. Ini bayi 34 minggu. Ya kan 34 minggu sih nggak usah agresif, cuman dextrose doang boleh. Terus udah gitu nggak boleh dong nungguin ASI sampai selama-lamanya gitu 3 hari 3 malam nggak boleh ya kan. Dulu ada anaknya dokter siapa Tagor apa Tigor yang juga itu apa namanya tuh punya kembar kecil, dia pingin ASI betul Tagor kali ya. Dokter Tagor kan ada yang dokter anak punya anak si Ines atau siapa gitu kembar lahir di kita. Saya mau ASI dokter, hebat kamu tapi bayimu kecil 36 minggu. Aku buktiin ya kalau memang saya juga mau dong pakai ASI kalau memang dia yang kita takutin ya. Saya bilang hipoglikemi itu rusak otaknya, tapi kalau nanti terbukti bagus silahkan dan bagus dia lihat bagus tuh dok, oke. Tapi nanti 6-8 jam aku ulang ya. Iya dokter silakan, bagus terus ya, tunggu aja 24 jam keluar ASI-nya ya udah, ngapain kita kepo ya kan. Nah nanti satu lagi nih saya bilang, aku pantau ya kamu di grafik berat badannya bagus apa enggak. Bagus juga ya udah, benar lihatnya, boleh ditunggu. Nah tapi ketika, jadi dia nggak boleh membabi buta gitu loh. Jadi kita boleh bilang, kalau saya sih bilang, Pak ini bagus ya, duduk gitu, jangan sambil berdiri ya. Kalau saya anti, kalau menerangkan kepada pasien, ya kan, kecuali kalau gini, dia lagi, dok apa kabar, baik, bapak gimana, sehat, ibu sehat, anaknya juga bagus Pak, ya udah itu mah boleh. Tapi begitu mau bicara tentang duit gitu ya kan, mau bicara tentang ini kayaknya mesti ini, jangan berdiri, duduk di satu ruangan ya kan. Kalau saya kalau ada papan tulis saya terangin atau pakai kertas di situ dicoret supaya dia ngerti. Sejam kayak setengah jam ladenin, mendingan ngabisin waktu di situ sejam, habis itu kita pulang tidur aman tentram daripada kita mau cepet-cepet udah ya Pak begitu ya, paham ya, terus langsung ditanda tangan lagi, Pak ini anaknya perburukan ya kan, kita mau pasang infus, nanti ini infusnya sentral manggil ini sebab kalau enggak anaknya enggak bagus, seperti itu ya Pak ya, paham ya. Ini tanda tangan Pak, terus pergi kayaknya bengek terus sambil melongo ya tanda tangan aja. Besok ditanya, misalkan itu ada satu dokter begitu, besok tanya sama saya, Pak Bapak udah diterangkan sama dokter itu? Sudah dokter, kemarin. Bapak tahu kondisi anak Bapak, kenapa harus diinikan apa namanya, kenapa? Enggak dok, enggak ngerti. Banyak yang kayak gitu. Ketangkep sama saya PPDS, habis sama saya.
sini loh. Tapi saya bilang kamu tuh nggak benar cara begitu. Saya tunjukin ya bagaimana caranya melakukan edukasi. Duduk kau di situ dengerin saya. Karena dia nggak ngerti, bingung dia. Itu yang disebut galak, gitu ya kan? Galak saya, marah tuh. Kamu tuh nggak benar kayak begitu. Itu menceritakan kayak gitu, ya kan? Kamu ikut saya, ikut ya duduk. Sesudah itu dia salaman, ya kan? Maafin saya ya, Roh, saya nggak tahu. Insya Allah terima kasih sudah diajarin, besok saya tahu. Kan saya juga dulu belajar seperti itu. Jadi harus diterangkan. Banyak dokter itu yang nganggap pasien itu bodoh, ya kan? Cuman Pak anak itu perburukan, ya kan? Mesti diperiksa, septic marker lah, apalah, inilah. Enggak gitu, ya kan? Kita harus terangkan anak bapak itu, ya kan Pak, lahir kan kenapa coba lahir? Kan kontraksi, ketubannya udah mulai ini. Nah itu tuh bahaya untuk infeksi. Paham Bapak sampai di sini? Itu harus kayak anak SD, ya kan? Paham Bapak sampai di sini? Ditulis sama saya. Ini resiko 1. Kedua, bayinya juga prematur Pak, daya tahannya nggak ada. Ini sudah saya kasih antibiotik. Kemarin kan udah Bapak tanda tangan. Kasih antibiotik. Nah, antibiotik itu belum tentu Pak. Kita nggak bisa kasih yang bom atom dong. Kasih yang paling tinggi, enggak, rusak anak Bapak. Dikasih yang biasa-biasa saja dan bermanfaat biasanya. Cuman itu nggak bisa 100%, mungkin 70% bisa. Nah kebetulan anak Bapak masuk yang 30 yang nggak mempan. Jadi saya mesti ganti, saya sudah berusaha Pak. Jadi saya harus ganti ini. Kemungkinan pertama infeksi, kemungkinan kedua ada lagi yang lain nih, kemungkinannya ini. Nah ini sudah nomor 2 saya cari, mungkin misalkan kalau ini PDA ya, PDA-nya kebuka, ini sudah saya cari Pak, nggak terbukti. Yang nomor 1 ini infeksi, yang nomor 3 apalagi misalkan, nih Pak, dan ini semua ada biaya Pak, ada biaya. Jadi dia tuh gitu. Kadang-kadang dia bilang, dokter saya sudah paham semua. Oh udah benar Pak, benar paham, nggak apa-apa Bapak saya terangin lagi, ya kan? Nanti Bapak bawa kertas ini terangkan sama istri Bapak, sama orang tua Bapak. Kalau nanya kenapa masuk NICU, nggak ngerti juga bawa sini saya terangin. Tuh, nggak usah dok, saya udah paham, saya udah ngerti. Benar, kenapa ayo mesti dikasih lagi antibiotik? Saya ulangi, kenapa harus dikasih antibiotik? Kan dokter tadi bilang katanya itu. Oh ya benar, pinter kan? Nah, jadi udah paham ya Pak ya? Nah kalau dia bengong aja, Pak ini memang ada biaya, Bapak keberatan enggak? Saya tahu ini kan, saya nggak tahu berapa uang, tapi kan tiap hari terus nambah. Kalau Bapak berat, nggak apa-apa Pak, bicara, kita cari nanti rumah sakit. Kalau di sini terasa terlalu mahal. Jadi dia tuh ngerasa ini dokter itu nangani pasien saya dibantu, saya nggak punya duit. Mau marah apa enggak dia ke kita? Enggak. Begitu enggak dokter? Enggak. Jarang. Jadi saya nggak nyalahin kalau dituntut. Jadi saya pikir gini ya, bukan nggak pernah sih, tapi kita berusaha, demi Allah kita berusaha supaya kita bantu dia, kita bantu supaya anaknya selamat ini. Ya nanti yang salah mungkin persepsi, coba siapa yang ngingetin gitu, kan? Apa rumah sakit kayak enggak gitu kan? Nanti Allah kali ngingetin dia kali ya, nggak tahu lah gitu. Jadi yang penting kita jangan jahat, nggak boleh gantuin. Ingat kalau itu tuh misalnya keluarga kita gak punya duit, gimana rasa? Dokternya gak mau tahu, cuma nyodor-nyodorin aja gitu. Harus tahu, ya terutama perawat saya titip. Kalau mau bagus, ya, mau berkah di rumah sakit. Nih, ya jadi ini ASI boleh, ya kan? Nah saya
eh, himbau kalau memang banyak ya masyarakat yang seperti itu. eh, saya lihat di Singapura gitu ya, di Malaysia juga itu kan sama-sama banyak orang Muslim. Dia bikin satu tempat untuk kasih donor. Nah, itu pun saya lagi ngomong sama dokter ya, dok, dokter berkenan nggak bikin ruangan untuk mengolah ASI donor. Jadi nanti ibu-ibu yang punya ASI banyak boleh nyumbangin untuk sementara. Karena itu harus diproses, dipasteurisasi yang benar, harus ada orang yang nangani sehingga yang rewel kayak begitu tuh, Bu, kita punya ASI donor tapi bukan untuk selamanya. Orang dari rumah sakit luar nggak boleh, ini hanya untuk pasien kita yang harus dikasih, terutama bayi kecil ya. Bayi di bawah 32 minggu itu semakin kecil tuh nggak boleh dipuasain, nggak boleh nunggu ASI, gitu. Nggak boleh. Nah kalau mau nunggu ASI, kasih itu, seperti itu. Lagi mau dipikirin nyari kamarnya atau di mana katanya, seperti itu. Tapi kalau di sini masih ada, pikirkan. Nah ini nanti, ini semua ya caranya. Nanti saya mau kasih tunjuk tujuannya supaya otaknya itu bagus ya nanti ya. Nah ini kecepatannya memberikan ya, nanti mungkin yang siang kali nanti kita lihat grafiknya ya. Nah ini kebersihan tangan pasti udah diajarin sama Nostian ya, bagaimana ini juga harus dilap ya, bagaimana cara ngambil darah ya, bagaimana kalau pasang-pasang infus ya, seperti itu. Nah ini kalau memang bikin TPN nggak punya ruangan khusus boleh, boleh nggak dokter sama perawat di ruangan itu, boleh gitu. Tapi ini lihat steril ya. Nah antibiotik ini kalau memang ada farmasi mungkin karena bayinya tuh kecil ya, bayi kecil kalau uangnya juga BPJS bisa nggak gitu loh, kerjasama tuh bisa sama RSCM itu. Nanti misalkan antibiotik 1 gram itu masa diambil buang kan nggak boleh, dicoblos-coblos ya kan, ngambil nggak boleh. Jadi dibagi-bagi sama dia. Jadi 1 gram tuh misalkan cuma butuhnya 80 ya kan, bisa 10 kali 11 kali paling ya kan, tuh dibikin kecil-kecil dengan steril. Nah nanti susunnya tinggal oplos tuh seperti itu. Jadi nggak boleh multidose itu ya. Nah ini ASI juga gimana caranya. Nah ini bayinya harus nyaman, ini pasti udah diajarin sama perawat-perawat saya ya. Posisi ya nanti kita kapan saya mau lihat ini udah belum posisi, jangan lagi jumpalitan gitu ya. Nah itu nggak boleh kayak begini, jadi harus tuh ya kan, dia itu di nesting gitu istilahnya ya, nggak boleh nyungsep ke sana nyungsep ke sini, itu nggak boleh gitu ya. Ini nggak bisa begini gitu. Nanti nggak bagus dia ya, nggak boleh itu tuh. Jadi bisa begini, bisa gini, apa aja nggak usah pakai gitu lah. Nah ini nyeri juga ya, ini memang masih belum menjadi perhatian. Pemberian sukrosa, nanti bisa bicara tadi sukrosa juga mungkin sulit, ini bisa beli kali ya, nanti bilang apa itu Nur dan sebagainya. Jadi harusnya kalau bayinya itu rewel, bayinya mau diinfus dan sebagainya, dikasih ini sukrosa supaya dia diem gitu. Bu Nur kayaknya punya deh itu videonya ya, bagaimana Bu Nur ngasih itu terus dipasang infus, dia diem aja gitu dia ya. Mengurangi rasa nyeri waktu ngambil darah, akses vena, nyuntik intramuskuler, jangan cos saja kayak gitu ya. Nah, ini dosisnya, nah seperti itu. Ada banyak ya yang harus kita lakukan. Bermula kalau saya gitu ya, bukan karena Dokter Musaida ada di sini, gitu. Bermula dari kita dulu gitu. Ya kan? Tentunya kalau rumah sakit ini berkembang dan sebagainya, ketika kita minta ke direksi pun akan perhatian.
banyak adik-adik itu belum apa-apa karena dia nyontok gitu loh. Lihat saya, wah enak banget ya, punya ini, punya itu, dia juga mau ikut-ikutan. Dia nggak tahu kita udah kerja 25 tahun di sini. Awalnya juga nggak ada. Jadi kita terima apa adanya, kita berikan yang terbaik, step by step. Step by step nanti lama-lama makin berkembang. Tidak ada ya kan, semua itu tiba-tiba. Lihatlah perkembangan manusia juga kan, pelan-pelan. Nggak ada bayi lahir langsung ngomong, langsung lari, itu kan nggak ada. Dia mesti ini dulu, itu dulu, jadi ada milestone-nya. Apa namanya, ajari dulu untuk dokter ya, ajari dulu perawatnya. Kalau mereka kurang tepat, tegur, kasih tahu supaya ada perbaikan sehingga nanti lama-lama akan bagus. Juga dengan teman sejawat, dengan objin, dengan apa gitu ya. Nah, itu nanti sedikit demi sedikit itu terbuka. Ya, saya percaya bahwa rezeki itu, saya bilang saya mau kerja sampai nggak tidur 10 hari 10 malam, saya nggak bakal bisa beli. Kalau saya iri, aduh si itu punya pesawat jet pribadi, nggak bakal. Kayaknya saya nggak ditakdirkan untuk punya pesawat jet. Dan saya harus bersyukur itu. Nggak apa-apa. Jadi nggak usah iri-iri sama itu. Berapa banyak dokter yang nggak bisa punya mobil, mobilnya udah rada butut, terus mesti nyetir sendiri karena nggak sanggup bayar supir. Ada yang kayak gitu. Saya bisa ibarat, tapi nggak terlalu kesana. Jadi katanya manusia itu udah punya masing-masing, udah punya rezeki. Jadi syukurin aja itu, ya kan. Nah kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita punya ilmu, apa yang kita bisa berikan? Ya kan, berikan. Kita tahu bahwa merawat ini tidak bisa sendirian, ya kan. Jadi harus barbar. Banyak teman-teman sejawat saya yang senior juga, ya kan, itu selalu iseng gitu ya nanya. Dia bingung gitu. Rin sini, katanya waktu Motika itu kongres. Sini lu. Kenapa Prof waktu itu? Gua mau tanya ya. Lu tuh ya dulu saya itu bisa dari Depok, ya kan, kemudian lari ke Pondok Indah, terus saya ke Serpong, muter ke Karawaci, balik lagi ke Jakarta. Kadang-kadang nggak pulang, seperti itu. Karena dulu kan nggak 3 rumah sakit itu, ya kan? Nah, mereka minta, kalau minta kan saya bilang, waduh capek. Nah si itu lu bantuin, katanya kan waktu itu. Kenapa gua enggak? Kan gitu kan. Sebenarnya bukan saya minta. Waktu itu jarang dokter. Masih jarang zaman saya. Jadi terpaksa lah. Sekali kita megang kan nggak bisa ditinggalin. Besok mesti didatengin lagi ya kan. Seperti itu. Nah dia tanya. Lama-lama saya mikir gitu ya kan. Bisa nih kayak gini terus kan. Ambruk saya kayak gini nih. Terus mulailah saya ngajarin perawat, ngajarin dokter umum dan sebagainya. Jadi mereka nanya, lu tuh ya megang dari ujung barat sampai timur, dari provinsi ke provinsi lu, katanya kan gitu. Dari 3 provinsi dia bilang, ya kan, Depok itu kan Jawa Barat, terus pindah ke Jakarta, terus pindah ke Banten, ya kan. Nah lu kelalang keliling aja, katanya kan, lu kok bisa sih ikut kongres ke sini? Dan lu seger-seger aja lu, teman-teman lu udah pada hipertensi, udah pada stroke. Doain saya stroke, kan begitu. Nah lu bagaimana tuh caranya? Katanya gitu. Oh, saya bilang, terus saya ceritakan gitu loh. Ya kan, bagaimana saya tahu ini harus dibantu. Atau nggak bisa saya sendirian. Ya kan, saya harus ngajarin dokter umum bagaimana caranya masang umbilikal. Kalau saya masang, saya dapat duit loh itu pasang umbilikal, ya kan? Tapi kan saya jadi pulangnya jam 3 pagi. Aduh capek banget dah. Saya bilang, udah aja saya ajarin aja. Nih lihat lu sini. Ngajarin jadi sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali pinter. Lepas ya, lu ajarin lo ya adik-adik. Sampai sekarang saya nggak pernah lagi. Udah diambil sama dia. Ya kan? Udahlah biarin aja.
biarin aja, nanti juga dapat duit, ya kan? Terus saya tidur, ya kan? Tidur kecuali kalau itu dibangunin, bisa tidur. Sekarang saya lagi ngajarin apa gitu, itu berbagi, jangan dikekep gitu loh. Nggak bakal tambah banyak, yang ada sakit gitu. Ini saya tidur kenyang, makanya dia bingung, oh kenapa bisa di sana di sini gitu ya kan. Nah sekarang kan ada handphone, kalau saya curiga nih, wah ini nih kayaknya nih nggak benar nih gitu ya kan, datengin ke saya. Atau yang tuh itu bapaknya cerewet bagaimana, datang. Tapi kalau enggak, saya nggak datang ya hari ini, nanti kamu besok dibagi seperti itu tuh, ya kan. Terus duitnya buat siapa? Ya buat yang datang dong, ya kan. Nggak apa-apa. Terus saya miskin? Enggak miskin. Tapi ya jadi nggak bisa beli itu tuh kali, ya kan. Beli mobil yang super mewah buat apa juga, nanti digoreng orang sakit hati. Yang penting jalan gitu kan, nggak butut, bisa tidur tidak. Jadi jangan iri, jangan pelit gitu ya kan, jangan jutek, apalagi nggak tahu lah. Perawat juga gitu, niat kita kalau sebanyak mungkin ya. Jadi seperti itu, jadi berkah, jadi seneng, kitanya juga bisa insya Allah sehat.